Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, jumpa lagi dengan Bu Ari. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah praktek membuat kerajinan dari bahan keras. Nah, bahan keras tersebut ada beberapa, yaitu ada yang dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang dari rotan. Kalau yang bukan alami adalah ada dari kaca, ada dari logam. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita praktekkan adalah bahan keras dari kayu. Nah, Bu Ari akan membuat kerajinan dari bahan dasar kayu. Nah, di sini kayu yang Bu Ari pakai adalah telenan atau talenan. Kalian di rumah sebagian punya talenan. Nah, ini karena kalian belajar dari rumah, memanfaatkan bahan-bahan dari rumah, maka Bu Ari akan sajikan bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan kayu tersebut yang Bu Ari ambil dari telenan. Nah, bahan-bahannya adalah yang utama adalah telenan, kemudian yang kedua kain belaco. Kain belaco ini adalah kain yang kalau kalian kemah itu yang dipakai untuk tenda. Sebelum ada tenda parasit itu adalah yang dipakai adalah kain belaco ini, namanya kain belaco. Tapi di rumah kalian punya kain apa bisa dipergunakan. Kemudian bahan yang berikutnya adalah tali rami. Kemudian ada bunga plastik atau bunga palsu. Kemudian ada dakron. Dakron ini nanti untuk mengisi di dalamnya biar kelihatan bagus. Kemudian alat yang dipakai adalah ada gunting, kemudian meteran, kemudian yang utama adalah lem tembak. Seandainya kalian tidak punya lem tembak, tapi bisa kalian beli lemnya saja. Jadi kalau tidak keliru ini harganya satu bulatan begini Rp500, jadi cukup murah. Kemudian mari kita buat langkah-langkahnya. Ini cukup sederhana dan hasilnya akan bagus. Langkah yang pertama, kita siapkan kain dakron, kalian gunting. Ini ukurannya, kalau Bu Ari menggunakan ukuran 18 kali 13 cm. Ini polanya sudah Bu Ari siapkan. Kita gunting, dan guntingannya nanti seperti ini hasilnya, 18 kali 13 cm. Kita siapkan 3 karena Bu Ari akan membuat 3. Kemudian sesudah dipotong dengan ukuran 18 cm kali 13 cm, langkah berikutnya adalah potongan ini karena kita tidak menggunakan jarum dan benang, cukup dengan menggunakan lem tembak, jadi gampang. Langkah berikutnya adalah buat kampus sisi-sisinya ini sekitar setengah sentimeter. Dengan cara kalian bisa menandai dengan meteran, ini setengah sentimeter aja, kecil, atau paling maksimal 1 cm. Nah, kalau sudah, kita setrika dengan jari. Bagaimana cara menyetrika dengan jari? Jadi seperti ini cara menyetrika dengan jari. Ini dilipat, kemudian kukunya kita terapkan di kain. Nah, seperti ini
istilahnya adalah menyetrika dengan jari, biar ketahuan bagaimana nanti yang akan dilem tembak. Jadi kampuhnya seperti ini. Jadi ini namanya menyetrika dengan jari. Seperti ini. Sisi-sisinya setengah senti, maksimal 1 cm. Nah, kalau sudah empatnya sudah disetrika dengan jari, katakan kalau mau menyetrika di rumah dengan setrikaan juga boleh. Langkah berikutnya adalah kita lem tembak sisi-sisinya tadi dengan kampuh. Caranya adalah dilem tembak sekeliling seperti ini. Kita lem tembak pada ujung bawah, kemudian hati-hati dengan lem tembak karena lem tembak itu adalah panas. Jadi kalian hati-hati dengan lem tembak agar tangan kalian tidak terkena lem tembak. Apabila sudah di lem bagian ujung bawah, kemudian ujung kanan dan kirinya sama, yaitu dilem tembak kanan dan kiri. Ini kena meja, tapi nggak apa-apa karena nanti kalau sudah kering ini bisa diambil. Nah, kalau sudah begini, kemudian langkah berikutnya kalian rekatkan hingga membentuk persegi 4. Jadi seperti ini. Yang bagian atas tidak perlu dulu, boleh. Karena tadi sudah sudah disetrika dengan tangan, maka ujung sampingnya akan terlihat rapi. Nah, seperti ini. Ujung samping terlihat rapi, seperti dijahit juga. Jadi walaupun ini dilem tembak, tapi seperti dijahit. Nah, pada bagian atasnya ini masih pada berserabut. Ini pada bagian atas ini masih berserabut, kita lekukkan di bawah. Kemudian baru di lem tembak akhir, boleh. Dengan catatan bagian atas ini boleh dilem juga boleh tidak. Karena mungkin ada yang suka misalnya berserabut itu malah bikin actionnya malah bikin bagus juga, bisa juga. Tapi kalau misalnya akan lebih rapi, ya tadi dilem juga. Tergantung mau dilem boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau Bu Ari dilem sisi-sisinya, jangan sampai direkatkan. Karena apa? Yang bagian atas itu nanti untuk memasukkan bunga. Jadi bagian atas itu lubang, bagian bawahnya tidak. Nah, seperti ini. Nah, rapi. Jadi berbentuk segi 4 panjang. Nah, seperti ini. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita tinggal mengisi
dakronnya. Bagian yang sudah kita buat tadi ini kita isi dengan dakron. Dakron ini fungsinya nanti seperti ini tuh seperti karung gitu loh. Fungsinya seperti karung, kemudian ini dimasukkan dakronnya. Ini dimasukkan. Seberapa masuk dakron tersebut, mau diisi separohnya boleh, mau diisi 2/3 juga boleh. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah membentuk karung seperti ini, kita ambil tali raminya, kurang lebih ini 50 cm. 50 cm itu agak panjang. Kenapa kok panjang? Biar hasilnya nanti kita ikatkan itu membentuk pita. Ini 50 cm. 50 cm. Kemudian kita ikatkan. Beberapa kali ikatan, kemudian ditali dan membentuk pita, tali pita. Simpul apa ya kalau ini? Kemudian kita talikan, ini membentuk pita seperti ini. Nah, jadi bentuknya nanti membentuk pita. Nah, ini sudah jadi karungnya. Langkah berikutnya adalah untuk aksesorisnya kita ambil bunga plastik atau bunga palsu di sini. Kita tata dengan rapi. Kemudian kalau sudah membentuk seperti ini, kemudian kita masukkan. Nah, ini dengan catatan boleh dilem, boleh juga tidak. Kalau Bu Ari tidak saya lem karena sewaktu-waktu ini mau saya cuci, ini bisa. Jadi kalau sudah seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam karung dari kain belaco tadi. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti hasilnya seperti ini. Anak-anak nanti boleh tali raminya ini bisa, misalnya kok kurang banyak, boleh ditambah. Seperti ini jadinya 1. Kemudian karena Bu Ari mau bikin 3, tadi sudah disiapkan 3. Seperti ini sama, yaitu dimasukkan ke dalam kantong belaco tadi. Kemudian langkah berikutnya, terakhir nanti sebentar, ini 1 lagi. Oh ya, anak-anakku, bunganya tidak harus bunga plastik. Misalnya kalian di rumah ini dekat misalnya pohon pinus, ini bunganya dari pohon pinus itu bagus banget, jadi bisa kalian manfaatkan. Jadi bisa tidak harus bunga dari plastik, tapi bunga yang ada di sekitar kalian yang bisa dikeringkan, ini bisa jadi. Nah, kalau ini sudah selesai, berikutnya kita ambil talenannya, kita posisikan di tengah-tengah saja. Kita posisikan di tengah. Oh, ini kurang sedikit daunnya, kita ambil biar bagus. Nah, kalau sudah, kita ambil talenannya, kemudian kita lem tembak pada bagian kantong dari belaconya. Dia nanti bisa rekat.
3 boleh kalian rekatkan posisinya seperti ini. Kalau misalnya ini kok dirasa kurang pas, maka disesuaikan. Oh, agak miring saja, saya suka miring. Boleh juga tidak di tengah-tengah. Seperti ini hasilnya. Saya lem berikutnya. Nanti biar kelihatan kalau misalnya 3 itu rangkaiannya seperti apa. Akan lebih bagus. Memberikan lem tembaknya pada bagian kain belaconya nggak banyak, biar rekat, jadi tidak gampang lepas. Seperti ini, udah 2, satu lagi. Dua, 3. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalnya anak-anakku memasangkan di tembok, ini boleh dijejer seperti ini 3 boleh. Yang satu agak tinggi, yang satu agak rendah, satunya lagi agak rendah, juga cakep. Nah, demikian anak-anakku yang Bu Ari berikan hari ini, yaitu bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan talenan dari kayu yang dipakai untuk hiasan dinding. Kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan bahan yang ada, dari bahan kayu boleh, dari bahan bambu boleh, dari bahan botol juga boleh. Insya Allah di lain waktu kita akan membuat kerajinan dari bahan keras yang buatan, yaitu dari kaca. Demikian anak-anakku, silahkan kalian berkarya dengan kreasi kalian yang lebih bagus. Ditunggu Bu Ari hasilnya. Sampai jumpa, tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Dari Bu Ari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.